Punten Ibu, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Silakan, Marcella. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bupati Syahbanu dan teman-teman sekalian. Saya Marcella Priscilia selaku ketua kelompok dari kelompok 2A izin mempresentasikan mengenai formulir HACCP dari kelompok 2A. Untuk formulir yang pertama itu ada tim HACCP. Untuk anggotanya itu ada saya sendiri, Marcella Priscilia, sebagai Ketua HACCP dengan bidang keahlian memimpin tim HACCP dalam mengarahkan dan mengimplementasikan sistem HACCP atau HACCP Expert. Untuk pelatihan yang sudah diikuti itu ada HACCP 2023 serta GLP 2024. Yang kedua ada Nanih Nurhaya yang bertugas dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan serta memastikan bahwa makanan itu aman untuk dikonsumsi atau sebagai QA. Kemudian pelatihan yang sudah dilakukan yaitu HACCP 2023, FSCC 2020 menjabat sebagai anggota. Kemudian yang ketiga ada Wanda Melani, bertugas sebagai membuat perencanaan dan permintaan semua kebutuhan untuk proses produksi. Untuk pelatihan yang sudah dilakukan itu ada HACCP 2023, ISO 22000 tahun 2024 sebagai anggota. Selanjutnya ada Afifah Miranda Putri yang bertugas dalam mengkoordinasi atau mengawasi pengadaan bahan dan barang atau QC. Untuk pelatihannya sendiri ada HACCP 2023 serta GMP di tahun 2024 sebagai anggota. Selanjutnya ada Anggraini Sabita yang bertugas dalam memastikan peralatan dan mesin yang digunakan itu pada proses produksi dalam keadaan baik. Untuk pelatihannya sendiri ada HACCP 2023 dan ISO 22000 di tahun 2024 sebagai anggota. Kemudian ada Christine Luciana yang bertanggung jawab sebagai memperhatikan mutu, kemudian bertanggung jawab atas pengendalian aspek keamanan pangan yang timbul dari pekerjanya. Untuk pelatihannya sendiri itu ada CCP 2023, kemudian GHP 2024 sebagai anggota. Selanjutnya ada Lawrence yang bertugas dalam mengendalikan resiko bahaya dalam proses produksi serta mengawasi pengadaan bahan atau barang yang ada. Untuk pelatihannya sendiri ada HACCP 2023 serta GMP 2024 yang bertugas sebagai anggota. Kemudian ada Winda Nur Anggraini bertugas dalam mengendalikan resiko bahaya serta meminimalisir kerusakan yang terjadi pada sarana dan prasarana kegiatan pasca produksi. Untuk pelatihannya sendiri ada HACCP 2023, kemudian GHP tahun 2024 sebagai anggota. Selanjutnya ada Salma Lutfianti yang bertugas dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan serta memastikan bahwa makanan itu aman untuk dikonsumsi. Untuk pelatihannya sendiri ada CCP 2023 dan FSSC itu 22.000 di tahun 2024 sebagai anggota. Dan yang terakhir ada Aulia Nurrahma yang bertugas dalam mengawasi pengadaan bahan baku produksi. Untuk pelatihannya sendiri HACCP 2023 dan GMP 2024 sebagai anggota. Untuk deskripsi produk, nama produk kami itu mie goreng Jawa. Untuk komposisinya sendiri terdiri dari mie telur, bakso, minyak, daun bawang, wortel, kol, kecap manis, kecap asin, garam, sawi hijau, cabai, bawang merah, bawang putih, merica, dan kemiri. Untuk alergennya sendiri itu terdiri dari telur, bakso, mie telur, kecap manis, dan kecap asin. Untuk karakteristik produk akhir yang penting itu kadar air itu maksimal 35%. Untuk metode pengolahannya itu direbus dan ditumis. Kemudian untuk metode pengawetan dipanaskan menggunakan suhu 100 derajat Celcius.
Untuk pengemasan primernya sendiri kami menggunakan lunchbox, itu box kertas ukuran 14 kali 12 cm. Dan untuk kemasan transportasinya menggunakan plastik HDPE bening. Untuk kondisi penyimpanannya itu di suhu ruang dan umur simpannya itu 1 hari atau 24 jam dalam suhu ruang. Untuk metode distribusinya sendiri itu langsung oleh tim marketing menggunakan motor, dan petunjuk pelabelan khususnya itu tidak ada. Pengawasan khusus dalam distribusi itu hindari paparan sinar matahari langsung, dan produk ini akan dijual di kampus Unsika Karawang. Untuk petunjuk penggunaannya sendiri itu dikonsumsi langsung atau ready to eat. Selanjutnya untuk komposisi produknya itu, bahan bakunya ini terdiri dari basis 2,5 kg mie telur, kemudian ada telur 1 kilo, bakso 1,5 kilo, minyak 0,3 liter, daun bawang 0,1 kg, wortel 1 kg, kol 1 kg, kecap manis 0,2 liter atau 200 ml, kecap asin itu 0,2 liter atau 200 ml, sawi hijau 1 kilo, cabai 0,15 kg, bawang merah 0,2 kg, bawang putih 0,2 kg, kemiri 0,1 kg. Untuk ingredients keringnya sendiri terdiri dari gula 0,1 kg, garam 0,1 kg, penyedap rasa 0,02 kg, merica 0,1 kg. Untuk bahan pengemasnya kita menggunakan lunchbox brown craft ukuran 14 kali 12 cm dan plastik LDPE ukuran 24 cm. Untuk formulir itu penggunaan produk, nama produknya itu digoreng Jawa, konsumsi digoreng Jawa merupakan produk yang dimasak dengan menggunakan produk dikonsumsi secara langsung, kemudian lebih baik dalam keadaan hangat agar tekstur produk masih kenyal saat disajikan. Dan penggunaan produknya, produk dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, terutama remaja, tetapi ini disarankan konsumsi oleh bayi. Untuk selanjutnya, berikut ini merupakan formulir minimal, yaitu diagram alif yang sudah diverifikasi, dan di mana tahapannya itu ada penerimaan berupa bahan-bahan seperti kecap manis dan mie kering, minyak goreng, kemudian garam, merica, kemiri, dan penyedap rasa, kemudian bawang putih dan bawang merah, telur ayam, wortel, daun bawang, kol, sawi hijau, dan cabai, dan juga bakso. Kemudian untuk tahapan selanjutnya, mie itu direbus. Selamat pagi. Mohon maaf, selanjutnya untuk mie kering itu direbus selama 5 menit dengan suhu 100 derajat Celcius. Lalu ditiriskan yang diangkat, dan kemudian masuk untuk pencampuran. Untuk diagram alif ini, kemudian ada pun tahap ketika bawang putih dan bawang merah dibuka, lalu dihaluskan, lalu masuk ke proses pemanasan selama 3 menit dengan suhu 160 derajat Celcius. Dan kemudian ada pun di tahapan bakso itu digoreng, lalu direbus selama 5 menit dengan suhu 100 derajat Celcius. Dan seluruh bahan yang sudah diproses lalu dicampur ke tahap pencampuran, lalu penambahan kecap manis dan kecap asin, dan kemudian pemasakan. Untuk selanjutnya masuk ke proses holding time, dan di mana ada proses pemorsian, kemudian distribusi.
Dan untuk penelitian oleh presentasi ini telah ditandatangani oleh Quality Control Supervisor di Karawang 21 Mei 2024. Selanjutnya untuk formulir 6 verifikasi analisis bahaya. Yang pertama itu tahap telur, penginputan telur, yang dimana bahayanya itu mikroorganisme, jenis bahayanya itu bakteri Salmonella sp, untuk sumbernya itu dari unggas yang sakit, alas kandang, proses, penyimpanan, sanitasi, dan hygiene yang buruk. Untuk tindakan pengendalian atau pencegahannya itu tidak menerima telur yang rusak, pencucian sebelum digunakan, dan pemasakan dengan menggunakan suhu di atas 70 derajat Celcius. Untuk peluang natural, keparahan multi-height, dan signifikansinya tidak signifikan. Kemudian untuk bahaya kimia itu alergen yang disebabkan oleh kandungan pada telur, pencegahannya pada level kemasan kulit selesai di alergen tersebut untuk tebal untuk peluang medium dan bahayanya medium tidak signifikan. Selanjutnya untuk bahaya fisik itu cangkang yang besar, penyebabnya itu cangkang yang besarnya tidak sempurna sehingga ada tekanan pada saat perjalanan atau distribusi. Untuk pencegahan itu membeli di supplier yang memiliki sertifikat personalitas atau CA. Kemudian untuk peluang ritual, untuk bahayanya itu high dan tidak signifikan. Kemudian untuk jenis bahaya mikroorganisme itu bakteri E. coli patogenik. Itu untuk mitower. Untuk mitower itu bahayanya mikroorganisme itu bakteri E. coli patogenik. Untuk sumbernya itu lingkungan tempat yang hygiene sanitasi yang kurang baik. Kemudian untuk tindakan pencegahan itu pemasakan dengan menggunakan suhu 100 derajat Celcius selama 5 menit. Lalu untuk peluang natural, tingkat keparahannya baik dan tidak signifikan. Kemudian adapun mikroorganisme Staphylococcus aureus yang dimana sumbernya itu karena kurangnya hygiene dan sanitasi yang baik pada saat mengolahnya. Untuk pencegahannya mencuci tangan atau menggunakan sarung tangan saat menyentuh bahan makanan dan penerapan PNP. Peluang natural dan bahaya mikrohide dan tidak signifikan. Kemudian untuk bahaya kimia itu formalin, metana, dan yang dimana sumbernya itu penggunaan bahan tambahan menjadi ambang batas. Pencegahannya pemilihan supplier terpercaya memiliki sertifikat analisis untuk peluang natural dan jenis bahaya high yang tidak signifikan. Selanjutnya ada pun jenis bahaya kimia virus alergen yang dimana sumbernya itu kandungan gluten pada hidup. Pencegahannya itu pada level kemasan disebutkan jenis alergen tersebut dapat sedang. Kemudian untuk peluang medium kita sekarang kemudian daya fisik itu hancur atau remuk, penyimpanan yang menumpuk, pencegahan itu habitat penyimpanan ini dengan tidak secara berbentuk, peluang natural untuk tingkat keparahan natural. Baik, selanjutnya wortel. Bahaya mikrobiologinya adalah Clostridium botulinum. Jenis bahayanya adalah tanah. Lalu tindakan pencegahan adalah mencuci dengan air mengalir hingga bersih. Peluangnya low, keparahannya high dan tidak signifikan. Lalu bahaya kimia adalah residu pestisida, yaitu dikarenakan penggunaan pestisida sebelum pemanenan. Tindakan pengendaliannya adalah pencucian wortel dan pengupasan kulit. Peluangnya low, keparahannya high, dan tidak signifikan. Lalu bahaya fisik, jenis bahayanya adalah permukaan wortel yang busuk. Penyebabnya adalah penyimpanan dan pendistribusian. Tindakan pengendaliannya adalah pembuangan wortel yang permukaannya sudah busuk.
peluangnya low, tingkat keparahannya high dan tidak signifikan. Lalu fisik yaitu tanah, penyebabnya tanah, lalu tindakan pencegahannya pencucian dan pemilihan supplier, peluangnya low, keparahannya high dan tidak signifikan. Selanjutnya, bakso, bahaya mikrobiologinya adalah bakteri coliform. Jenis bahayanya, penyebabnya adalah pengendalian suhu yang kurang konsisten, kontaminasi bahan, dan pencucian alat yang kurang bersih. Tindakan pengendaliannya adalah pasteurisasi atau perebusan kembali bakso dengan suhu 100 derajat Celcius. Peluangnya low, keparahannya high, tidak signifikan. Lalu bahaya kimia yaitu formalin dan cemaran logam berat. Jenis bahayanya adalah penggunaan bahan terlarang dalam proses produksi. Tindakan pengendaliannya adalah membeli ke supplier terpercaya. Peluangnya low, keparahannya high, dan tidak signifikan. Lalu bahaya fisik yaitu busuk dan berbau. Penyebabnya adalah penyimpanan yang tidak tepat. Tindakan pengendaliannya adalah penyimpanan di suhu minus 10 derajat Celcius di lemari es. Jika sudah terlanjur busuk dan berbau, dapat langsung dibuang. Peluangnya low, keparahannya high, dan tidak signifikan. Selanjutnya minyak. Minyak tidak ada bahaya mikrobiologi. Lalu bahaya kimianya adalah ketengikan. Ketengikan terjadi karena akibat proses oksidasi. Tindakan pengendaliannya adalah penyimpanan pada suhu ruang, wadah yang tertutup dan terhindar dari sinar matahari langsung. Peluangnya low, keparahannya low dan tidak signifikan. Lalu bahaya fisik adalah kotoran atau debu, yaitu karena tidak diletakkan di tempat yang tertutup. Tindakan pengendaliannya adalah penyimpanan pada suhu ruang, wadah tertutup, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Peluangnya low, keparahannya low, dan tidak signifikan. Lalu daun bawang. Daun bawang mikrobiologinya adalah bakteri Erwinia carotaphora. Penyebabnya adalah lingkungan. Tindakan pengendaliannya adalah melakukan penyortiran. Peluangnya low, keparahannya high, dan tidak signifikan. Lalu, bahaya kimia adalah residu pestisida, yaitu penggunaan pestisida sebelum pemanenan. Tindakan pengendaliannya adalah pencucian daun bawang dengan menggunakan air yang mengalir. Peluangnya low, keparahannya high, dan tidak signifikan. Bahaya fisik adalah tanah. Penyebabnya adalah pencucian yang tidak bersih. Tindakan pengendaliannya adalah pencucian dan pemilihan supplier terpercaya yang memiliki COA. Peluangnya low, keparahannya high, tidak signifikan. Lalu bahaya mikrobanya adalah Clostridium botulinum. Penyebabnya adalah tanah. Tindakan pencegahannya adalah pencucian dan pemasakan. Peluangnya low, keparahannya high, dan tidak signifikan. Lalu bahaya kimia adalah residu pestisida, yaitu penggunaan pestisida sebelum pemanenan. Tindakan pengendaliannya adalah pencucian kol dengan menggunakan air yang mengalir. Peluangnya low, keparahannya high, dan tidak signifikan. Lalu bahaya fisik adalah permukaan yang busuk, diakibatkan karena penyimpanan dan pendistribusian. Tindakan pencegahannya adalah pembuangan bagian dari kol yang permukaannya sudah busuk. Peluangnya low, keparahannya high, dan tidak signifikan. Lalu bahaya fisik lainnya adalah tanah. Penyebabnya adalah tanah. Tindakan pengendaliannya adalah pencucian dan pemilihan supplier. Peluangnya low, keparahannya high, dan tidak signifikan. Baik, selanjutnya ada bahan kering seperti gula, garam, merica, kemiri, dan lada. Itu bahaya mikrobiologinya itu Staphylococcus aureus yang disebabkan oleh tangan penjamah yang kotor. Pencegahannya yaitu mencuci tangan atau menggunakan sarung tangan saat menyentuh bahan makanan dan penerapan GMP. Peluangnya itu medium, keparahannya medium, dan tidak signifikan. Selanjutnya ada kimia.
yaitu dari arsen. Penyebabnya itu produksi, pencegahannya pemilihan supplier terpercaya yang memiliki Certificate of Analysis atau COA. Untuk peluangnya itu low, keparahannya itu low dan tidak signifikan. Lalu ada bahaya fisik, yaitu strapless dan batu. Penyebabnya saat penyimpanan dan pengambilan. Pencegahannya, bahan disimpan di tempat yang tertutup. Peluangnya itu medium, keparahannya medium dan tidak signifikan. Lalu ada bahaya fisik yang lainnya, yaitu perubahan wujud, diakibatkan disimpan dalam suhu yang lembab. Pencegahannya disimpan di tempat yang kering. Peluangnya itu low, keparahannya itu low, tidak signifikan. Selanjutnya ada sawi hijau. Bahaya mikrobiologinya yaitu Clostridium botulinum yang diakibatkan oleh tanah. Pencegahannya yaitu pencucian dan pemasakan hingga 70 derajat Celcius. Peluangnya itu low, keparahannya itu high dan tidak signifikan. Selanjutnya ada fisik, yaitu busuk, diakibatkan penyimpanan. Pencegahannya itu pembuangan bagian sawi yang permukaannya sudah busuk. Peluangnya itu low, keparahannya high dan tidak signifikan. Selanjutnya ada bahaya kimia, yaitu residu pestisida, diakibatkan penggunaan pestisida sebelum pemanenan. Pencegahannya penyucian sawi hijau dengan menggunakan air mengalir. Peluangnya itu low, keparahannya high dan tidak signifikan. Selanjutnya cabai, yaitu bahaya mikrobiologinya itu Coletotrichum capsicum, yaitu diakibatkan penyimpanan. Pencegahannya penyimpanan harus sesuai dengan suhu yang ditentukan dan dapat disimpan pada lemari es. Peluangnya itu low, keparahannya high dan tidak signifikan. Lalu ada bahaya kimia, diakibatkan residu pestisida. Penyebabnya penggunaan pestisida sebelum pemanenan. Pencegahannya penyucian cabai dengan menggunakan air mengalir. Peluangnya low, keparahannya high, tidak signifikan. Lalu ada bahaya fisik, yaitu busuk, diakibatkan oleh penyimpanan. Pencegahannya itu pembuangan bagian cabai yang permukaannya sudah busuk. Peluangnya low, keparahannya itu high dan tidak signifikan. Selanjutnya ada bawang merah. Ada bahaya mikrobiologi, yaitu Fusarium oxyporum sf. cepae, diakibatkan oleh penyimpanan. Pencegahannya itu disimpan di wadah yang kering dengan suhu ruang 30 derajat Celcius. Peluangnya low, keparahannya itu high dan tidak signifikan. Lalu ada bahaya kimia, yaitu residu pestisida, diakibatkan penggunaan pestisida sebelum pemanenan. Pencegahannya pengupasan kulit bawang merah dan mencuci dengan menggunakan air mengalir. Peluangnya itu low, keparahan high dan tidak signifikan. Selanjutnya ada bahaya fisik, yaitu busuk, diakibatkan penyimpanan. Pencegahannya pembuangan bagian bawang yang permukaannya sudah busuk. Peluangnya low, keparahan high dan tidak signifikan. Ada bahaya fisik lainnya, yaitu tanah. Penyebabnya tanah. Pencegahannya itu pencucian dan pemilihan supplier. Peluangnya low, keparahan medium dan tidak signifikan. Selanjutnya ada bawang putih. Bahaya mikrobiologinya adalah Fusarium oxyporum sf. cepae, diakibatkan oleh penyimpanan. Pencegahannya disimpan di wadah yang kering dengan suhu ruang 30 derajat Celcius dengan peluang low, keparahan high dan tidak signifikan. Selanjutnya ada kimia, diakibatkan oleh residu pestisida, penggunaan pestisida sebelum pemanenan. Pencegahannya pengupasan kulit bawang putih dan mencuci dengan menggunakan air mengalir. Peluangnya low, keparahan high dan tidak signifikan. Ada juga bahaya fisik, yaitu busuk, diakibatkan oleh penyimpanan. Pencegahannya pembuangan bagian bawang yang permukaannya sudah busuk. Peluangnya low, keparahannya high dan tidak signifikan. Lalu ada fisik lainnya, yaitu tanah, diakibatkan oleh tanah. Pencegahannya pencucian dan pemilihan supplier. Peluangnya low, keparahannya medium dan tidak signifikan. Selanjutnya Fandi oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada kecap manis. Untuk bahaya fisiknya itu ada debu yang
disebabkan oleh penyimpanan. Lalu untuk pengendaliannya, tindakan pengendalian atau pencegahannya adalah disimpan di wadah yang tertutup. Untuk peluangnya low, keparahannya low, dan tidak signifikan. Selanjutnya untuk bahaya mikrobiologinya itu disebabkan oleh aflatoksin. Karena hasil metabolit dari kapang penghasil aflatoksin serta kontaminasi kapang yang dapat berasal dari bahan baku dan gudang penyimpanan yang tidak disimpan dengan baik. Untuk tindakan pencegahan atau pengendaliannya, proses penyimpanan dan proses produksi dilakukan sesuai standar. Untuk peluangnya low, keparahannya medium, dan tidak signifikan. Selanjutnya untuk bahaya kimianya, ada alergen yang disebabkan oleh kedelai. Untuk tindakan pengendaliannya atau pencegahannya, pada label kemasan dituliskan jenis alergen tersebut dan bercetak tebal. Untuk peluangnya medium, keparahannya medium, dan tidak signifikan. Selanjutnya ada kecap asin. Untuk bahaya fisiknya itu dari debu yang disebabkan oleh penyimpanan. Tindakan pengendaliannya disimpan di wadah yang tertutup. Peluangnya low, keparahannya low, dan tidak signifikan. Untuk bahaya mikrobiologi itu dari aflatoksin yang disebabkan dari hasil metabolit kapang penghasil aflatoksin serta kontaminasi kapang yang dapat berasal dari bahan baku dan gudang penyimpanan yang tidak disimpan dengan baik. Tindakan pengendaliannya, proses penyimpanan dan proses produksi dilakukan sesuai standar. Peluangnya low, keparahannya medium, dan tidak signifikan. Selanjutnya ada bahaya kimianya dari alergen yang disebabkan oleh kedelai. Untuk tindakan pengendaliannya atau pencegahannya, pada label kemasan dituliskan jenis alergen tersebut dan bercetak tebal. Peluangnya medium, keparahannya medium, dan tidak signifikan. Lalu selanjutnya penyedap rasa. Untuk bahaya fisiknya itu menggumpal, disebabkan oleh tempat penyimpanan yang tidak sesuai. Tindakan pengendaliannya disimpan di tempat tertutup. Untuk keparahannya low, untuk peluangnya low, keparahannya high, dan tidak signifikan. Untuk selanjutnya proses penyimpanan sementara. Untuk bahaya fisiknya itu dari debu atau kotoran pada alat dan rambut. Untuk penyebabnya debu dari tempat penyimpanan dan alat yang kotor. Tindakan pengendaliannya alat bersih dan kering tanpa kotoran, penjamah makanan menggunakan APD lengkap tanpa perhiasan dan riasan. Untuk peluangnya low, keparahannya high, dan tidak signifikan. Untuk bahaya kimianya itu dari bahan logam yang dari perhiasan, disebabkan oleh penjamah makanan. Tindakan pengendaliannya alat bersih dan kering tanpa kotoran, penjamah makanan menggunakan APD lengkap tanpa perhiasan dan riasan. Peluangnya low, keparahannya high, dan tidak signifikan. Untuk bahaya mikrobiologinya tidak ada. Lalu selanjutnya pencucian daun bawang, kol, sawi, hijau, dan cabai. Untuk bahaya mikrobiologinya itu E. coli patogenik yang disebabkan oleh air yang tercemar. Tindakan pengendaliannya pemilihan sumber mata air yang tersertifikasi PPPA. Dan peluangnya low, keparahannya high, dan tidak signifikan. Untuk bahaya kimia dan fisiknya tidak ada. Untuk kimia yang pencucian bisa jadi itu klorin atau kandungan senyawa yang tercemar di air. Tambahkan ya revisi. Silakan lanjut. Baik Ibu, terima kasih. Untuk selanjutnya ada perebusan mie kering. Bahaya fisiknya adalah debu atau kotoran dari perebusan yang diakibatkan oleh lingkungan yang tidak bersih. Tindakan pencegahannya adalah mencuci alat sebelum dan sesudah pemakaian. Peluangnya low, keparahannya high, tidak signifikan. Untuk bahaya mikrobiologinya ada dari bakteri Escherichia coli yang disebabkan oleh cemaran air yang digunakan untuk merebus. Tindakan pencegahannya adalah menggunakan air yang bersih. Untuk peluangnya low, keparahannya high, tidak signifikan. Untuk bahaya mikrobiologi lainnya adalah bakteri Staphylococcus aureus yang berasal dari tangan penjamah. Untuk tindakan pencegahannya adalah penjamah makanan menggunakan APD memasak yang lengkap seperti sarung tangan plastik sekali pakai. Untuk peluangnya low, keparahannya high, dan tidak signifikan.
Untuk bahaya kimianya tidak ada. Selanjutnya ada penirisan mie. Untuk bahaya fisiknya adalah debu atau kotoran yang berasal dari lingkungan dan alat yang digunakan tidak bersih. Tindakan pencegahannya adalah mencuci alat dengan bersih sebelum dan sesudah pemakaian. Peluangnya low, keparahannya high, dan tidak signifikan. Untuk bahaya mikrobiologinya berasal dari bakteri Staphylococcus aureus dari tangan penjamah. Tindakan pencegahannya adalah penjamah menggunakan APD memasak yang lengkap seperti sarung tangan plastik sekali pakai. Untuk peluangnya low, keparahannya high, dan tidak signifikan. Untuk bahaya fisiknya ada karat dari alat masak yang berbahan logam yang penyebabnya adalah karat atau lapisan dari alat penirisan yang mengelupas. Tindakan pencegahannya adalah pemilihan alat penirisan yang baik atau mengganti dengan alat yang baru. Peluangnya low, keparahannya high, dan tidak signifikan. Untuk bahaya kimianya tidak ada. Selanjutnya pengupasan bawang merah dan bawang putih. Untuk bahaya mikrobiologinya adalah bakteri Staphylococcus aureus berasal dari tangan penjamah. Tindakan pencegahannya adalah penjamah menggunakan APD memasak yang lengkap seperti sarung tangan plastik sekali pakai. Peluangnya low, keparahannya high, dan tidak signifikan. Untuk bahaya fisiknya berasal dari karat dari alat masak yang berbahan logam. Penyebabnya adalah karat atau lapisan dari alat masak yang mengelupas. Tindakannya adalah mengganti dengan alat masak yang baru. Untuk peluangnya low, keparahannya high, dan tidak signifikan. Untuk bahaya kimianya tidak ada. Selanjutnya adalah penghalusan bawang merah dan bawang putih. Untuk bahaya fisiknya adalah debu, kotoran, dan sisa bahan makanan. Penyebabnya adalah lingkungan yang tidak bersih dan alat yang digunakan untuk penghalusan tidak dalam keadaan bersih. Tindakan pencegahannya adalah mencuci alat yang digunakan untuk penghalusan dengan bersih sebelum dan sesudah pemakaian. Untuk peluangnya low, keparahannya low, dan tidak signifikan. Untuk bahaya mikrobiologinya adalah salmonella yang berasal dari blender atau alat yang digunakan tidak dalam keadaan bersih. Tindakan pencegahannya adalah penghalusan dilakukan menggunakan blender atau alat yang tetap atau tidak tercampur dengan blender atau alat lain untuk bahan lainnya. Untuk peluangnya low, keparahannya low, dan tidak signifikan. Bahaya kimianya tidak ada. Selanjutnya adalah pengirisan daun bawang. Ada jenis bahayanya mikrobiologi, yaitu kontaminasi tangan, adanya bakteri Staphylococcus aureus yang berasal dari tangan penjamah. Tindakan pencegahannya adalah menggunakan APD lengkap seperti sarung tangan, peluangnya low, keparahannya high, dan tidak signifikan. Selanjutnya ada bahaya fisik, yaitu debu dan serangga yang berasal dari daun bawang pada saat pengiriman ditaruh pada wadah terbuka dan berdekatan dengan wastafel. Tindakan pencegahannya adalah setelah pengirisan diletakkan di wadah yang tertutup. Untuk peluangnya low, keparahannya high, dan tidak signifikan. Serta tidak ada bahaya kimia. Baik, selanjutnya itu ada pemotongan wortel dengan bahaya mikrobiologinya itu Staphylococcus aureus, penyebabnya tangan penjamah saat memotong wortel, dan tindakan pencegahannya itu penjamah mencuci tangan sebelum melakukan pemotongan, peluangnya low, dan keparahannya medium dan tidak signifikan. Bahaya fisiknya yaitu karat dari alat masak yang berbahan logam. Penyebabnya itu karat atau lapisan dari alat masak yang mengelupas. Tindakannya itu mengganti dengan alat masak yang baru. Peluangnya low, keparahannya high, dan tidak signifikan. Untuk bahaya fisik selanjutnya itu ada debu dan serangga. Penyebabnya itu talenan yang digunakan tidak bersih dan proses pemotongan dilakukan di dekat wastafel. Tindakannya itu membersihkan talenan sebelum memotong wortel dan setelah pemotongan. Wortel diletakkan di wadah tertutup. Peluangnya itu low dan keparahannya high dan tidak signifikan. Untuk bahaya kimianya tidak ada. Selanjutnya ada perebusan wortel. Untuk bahaya mikrobiologinya yaitu kontaminasi tangan, adanya bakteri Staphylococcus aureus. Penyebabnya tidak menggunakan APD lengkap seperti sarung tangan, penutup kepala, dan masker pada saat perebusan. Untuk tindakannya itu menggunakan APD lengkap saat proses perebusan.
peluangnya low, keparahannya high, dan tidak signifikan. Selanjutnya ada bahaya fisik, adanya benda asing seperti rambut atau kotoran, penyebabnya yaitu pekerja yang tidak menggunakan penutup kepala dan debu dari tempat penyimpanan. Tindakan pencegahannya itu menggunakan APD lengkap dan alat bersih dan kering tanpa kotoran. Peluangnya itu low, keparahannya high, dan tidak signifikan. Untuk bahaya kimianya tidak ada. Untuk pemotongan bakso, jenis bahaya mikrobiologinya yaitu ada Staphylococcus aureus, penyebabnya tangan penjamah saat memotong wortel. Tindakannya itu penjamah mencuci tangan sebelum melakukan pemotongan. Peluangnya itu low, keparahannya medium, dan tidak signifikan. Untuk bahaya kimianya tidak ada, dan bahaya fisiknya yaitu karat dari alat masak yang berbahan logam. Penyebabnya yaitu karat atau lapisan dari alat masak yang mengelupas. Pencegahannya yaitu mengganti dengan alat masak yang baru. Peluangnya itu low, keparahannya high, dan tidak signifikan. Selanjutnya itu ada perebusan bakso dengan bahaya fisiknya yaitu debu atau kotoran pada alat rambut. Penyebabnya debu dari tempat penyimpanan dan alat yang kotor. Pencegahannya itu alat bersih dan kering tanpa kotoran penjamah makanan menggunakan APD lengkap tanpa periasan dan riasan. Peluangnya itu low, keparahannya high, dan tidak signifikan. Untuk jenis bahaya mikrobiologinya itu S. aureus, penyebabnya tangan penjamah yang kotor. Pencegahannya itu mencuci tangan atau menggunakan sarung tangan saat menyentuh bahan makanan dan penerapan GMP. Untuk peluangnya itu medium dan keparahan medium dan tidak signifikan. Untuk bahaya kimianya itu tidak ada. Baik, selanjutnya itu ada proses pemasakan dengan jenis bahayanya itu fisik, penyebabnya itu kotoran dari alat masak dan rambut. Lalu ada debu dari tempat penyimpanan alat masak. Pencegahannya itu alat dibersihkan dengan menggunakan kain lap sebelum digunakan. Peluangnya itu low, sedangkan keparahannya itu high dan tidak signifikan. Selanjutnya itu ada bahaya mikrobiologi, ada Staphylococcus aureus, dengan penyebabnya itu tangan pekerja, pengendaliannya itu mencuci dan menggunakan sarung tangan saat memegang bahan makanan. Dengan peluangnya itu low, keparahannya itu high, dan tidak signifikan. Selanjutnya itu ada bahaya mikrobiologi, dari penyebabnya itu E. coli patogenik. Itu high survival of pathogenic bakteria karena bahan-bahan yang kurang matang. Pengendaliannya itu pengontrolan suhu atau kalibrasi termometer dan penggunaan suhu penggorengan lebih dari 130 derajat Celcius selama 5 menit. Dengan peluangnya itu high dan keparahannya itu high dan signifikan. Selanjutnya itu ada bahaya kimianya, yaitu dari karat dari alat masak yang berbahan logam. Yaitu karat atau lapisan dari alat masak yang mengelupas. Dengan pengendalian itu mengganti dengan alat masak yang baru, dengan peluangnya itu low, keparahannya itu high dan tidak signifikan. Lalu ada pemorsian dengan bahaya mikrobiologi yaitu Staphylococcus aureus, itu penyebabnya tangan pekerja dengan pengendalian mencuci dan menggunakan sarung tangan saat memegang bahan makanan. Dengan peluangnya itu low, keparahannya itu high dan tidak signifikan. Lalu ada bahaya fisiknya, yaitu dari debu, rambut, dan kotoran lain dari penjamah makanan maupun alat saji. Penyebabnya itu dari pekerja. Tingkat pengendaliannya itu ada penjamah makanan menggunakan APD lengkap, tangan tanpa make up, tanpa perhiasan, dan perilaku cuci tangan, serta memantau kebersihan alat saji. Dengan peluangnya itu low, keparahannya itu medium, dan tidak signifikan. Lalu ada bahaya kimianya, yaitu bahan logam dari perhiasan. Penyebabnya itu dari pekerja. Pengendalian itu penjamah makanan menggunakan APD lengkap, tanpa make up, tanpa perhiasan, dan perilaku cuci tangan, serta memantau kebersihan alat saji. Dengan peluangnya itu low, keparahannya itu high, dan
tidak signifikan. Lalu ada pendistribusian dengan bahaya mikrobiologi, yaitu bakteri mesofilik. Penyebabnya itu pekerja dan tempat untuk distribusi. Pengendaliannya itu waktu pendistribusian harus kurang dari 30 menit dengan peluangnya itu low, keparahannya itu high dan tidak signifikan. Lalu ada bahaya fisiknya itu dari debu dan kotoran lain. Penyebabnya itu pekerja dan tempat distribusi. Pengendaliannya itu penjamah makanan menggunakan APD lengkap dan tempat untuk distribusi harus dibersihkan terlebih dahulu. Peluangnya itu low, keparahannya itu high, dan tidak signifikan. Untuk bahaya kimianya itu tidak ada. Selanjutnya, formulir 7 penentuan titik kendali kritis. Yang pertama ada pemasakan, prinsip satunya yes, yang keduanya yes. Yang alasan keputusannya proses pemasakan dengan suhu lebih dari 130 derajat Celcius dilakukan untuk membunuh bakteri Staphylococcus aureus. Selanjutnya ada formulir 8 penentuan batas kritis atau CL. Tahapnya itu pemasakan, bahayanya mikrobiologi E. coli patogenik. Batas kritisnya lebih dari 130 derajat Celcius dan waktu selama 5 menit. Selanjutnya, formulir 9 yaitu penentuan prosedur monitoring, tahapnya itu pemasakan. Prinsip 4-nya yaitu suhu dan waktu di wajan penggorengan dengan termometer dan stopwatch setiap 1 menit selama proses pemasakan dengan teknisi bagian pemasakan. Selanjutnya ada formulir 10 yaitu penentuan tindakan koreksi, tahapnya itu pemasakan. Prinsip 5-nya segera menghentikan proses pemasakan dan melapor pada supervisor produksi. Pencegahannya memastikan suhu pemasakan 100 derajat Celcius, melakukan kalibrasi pada termometer dan stopwatch. Selanjutnya ada formulir 11 yaitu penetapan prosedur verifikasi, tahapnya yaitu pemasakan. Prinsip 6-nya verifikasinya kalibrasi termometer dari pihak luar yaitu setiap 6 bulan sekali atau QC, melakukan analisis mikrobiologi pada produk akhir. Selanjutnya ada formulir 12 penetapan sistem dokumentasi, tahapnya pemasakan. Prinsip 7-nya dokumentasi, logbook, review data, pengukuran suhu dan waktu, stopwatch dan termometer, calibration on book dokumen, hasil analisis mikrobiologi patogen. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apakah ada yang ingin ditambahkan, Ibu? Baik, saya pengen nanya sama teman-teman, ini kalian praktikumnya kapan jadinya? Ini kan udah bikin dokumennya nih, praktikumnya kapan? Kapan membuat ini nih makanannya? Saya pengen tahu. Izin jawab, Ibu kayaknya tanggal 4 sampai 5 Juni ya, Bu? Juli apa Juni, Bu? Ibu, praktikumnya 3 sampai 5 Juni, Bu.
Ini langsung dijual atau nanti open PO-nya? Ini kan teman-teman masak nih MIJP. Nah, ini hanya sekedar praktikum masak atau sekaligus jualan? Ini saya mau nanya, karena ini akan berkaitan sama asapnya juga nih dokumennya. Atau bikin lagi nanti, tergantung open PO segala macam. Coba. Izin masuk Ibu. Untuk jualan Ya. kita sistemnya pre-order Ibu. Jadi nanti minimal pre-order itu 50. Nanti Ya. pas tanggal 3, 4, 5 itu sisanya Ibu penjualannya. Penjualannya itu Oh, berarti udah mulai 100. Oh, berarti udah mulai jualan ya sekarang ya? Di tanggal 27 Ibu baru open PO. 27 Mei. 27 bulan ini, Bu. Iya, Oke. Iya. Oke, sip. Kalau untuk kelompok 2 yang tadi aja ya, yang coba yang strip, coba di atas bentar. Prinsip 1. Yang strip. Yang air. Ini kan udah saya koreksi ya, kalau yang ini kan sama semua ya dengan tim 3 ya, yang prinsip 1. Coba. Yang stripnya ada strip-strip banyak kok. Tadi kan yang strip udah jadi air jadi klorin. Nah, ini apa nih yang K? Apa itu yang K tahapnya? Bawa. Pemotongan wortel ya? M, F. Oke. Ya. Oke. Ini tinggal teman-teman upload ya di kantong GCR dalam bentuk file Microsoft Word dan PDF di kantong GCR-nya ya. Jadi nanti biar bisa ditariknya gampang sama saya.